muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam ini Allah SWT mengiradai kita semuanya untuk mendapatkan nafahatnya, untuk mendapatkan ridhonya, untuk mendapatkan rahmatnya, untuk mendapatkan perhatiannya. Yang Allah Ta'ala mendudukkan kita, menggerakkan batinnya kita untuk hadir di majlis yang penuh barakah insyaallah, yang penuh ampunan insyaallah. Mudah-mudahan majlis ini menjadi bekal kita semuanya untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam bulan Ramadan ini, yang mana baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, syahr Ramadan awwaluhu rahmah. Bulan Ramadan adalah awalnya itu dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita butuh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang Allah. Ya, dengan kasih sayang Allah Ta'ala kita bisa mendapatkan kenikmatan duniawi dan kenikmatan ukhrawi. Kalau kita mendapatkan warna-warni kenikmatan sehingga kita mendapatkan surga, hakikatnya bukan daripada ibadah kita, tapi hakikatnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyelubungi kita semuanya. Oleh sebab itu, di bulan yang penuh barakah ini, di malam yang penuh barakah ini, kita pergunakan semaksimal mungkin waktu ini untuk kita memenuhi waktu ini dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tambah libur atau nyantai, bukan. Setelah makan, tarawih, tidur, nonton TV, bukan. Tapi kita penuhi waktu-waktu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, salah satunya kita pada saat ini menjemput rahmat Allah, menjemput ridha Allah, menjemput ampunan Allah dengan duduk di majelis ilmu, majelis yang di situ dibahas tentang ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadisnya, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hadara majlis al-ilmi fi syahri Ramadan, barang siapa yang hadir majlis ilmu, hadir saja, belum menulis, belum mendengar, belum menghafal ilmu yang kita dengar, ya, menghadiri saja, ya, kataballahu lahu bikulli qadamin ibadata sanatin. Jadi barang siapa yang hadir majlis ilmu di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala catat di setiap langkahnya, bukan perjalanan ya, di setiap langkahnya seperti beribadah 1 tahun. Yang siangnya puasa, yang malamnya qaim, beribadah enggak terhenti-henti, sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insyaallah. Ini 1 langkah. Kalau kita hitung dari rumah menuju sini berapa langkah ini ya? Masya Allah, 1 langkah Allah Ta'ala tulis untuk kita semuanya, ya, seperti beribadah 1 tahun. Wa yakunu ma'i tahtal arsy, maka nanti dia bersamaku, kata Rasulullah SAW, di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bawah arsy Allah itu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada surganya Allah itu di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Daripada sebagian pembahasan yang harus kita pahami, saya teringat pembahasan satu makalah dari mahaguru saya, Samatul Ustadzul Imam Al-Hafidhil Musnid Al-Kutub Ad-Doktor Sayyiduna wa Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Ini harus kita cermati dan kita usaha, ya, bagaimana kita mendapatkan magom seperti ini. Apa kata mahaguru saya? Inna Ramadan yaj'aluka naqiyal qalbi. Sesungguhnya hakikatnya bulan Ramadan ini, ya, menjadikan Anda, menjadikan kita semua naqiyal qalbi, yaitu orang yang bersih hatinya. Nah, seseorang dinilai tinggi makomnya, seseorang dinilai dekat kepada Tuhannya bukan karena sebab kekayaannya, bukan, atau sebab kegantengannya, bukan, atau kegagahannya, atau mungkin kerajinannya dalam ibadah, bukan. Tapi dinilainya seorang hamba, ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di sisi hamba, bukan di sisi manusia. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kan sebab kebersihan hatinya. Dalam suatu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini tertera dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis nomor 7,
yang diriwayatkan dari Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa fi riwayatin wa a'malikum. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada zahiri Anda. Allah taala tidak melihat kepada kecakapan, kegagahan, ya, kepandaian yang ada dalam diri Anda, bukan. Ya, tidak bisa kita banggakan itu semuanya. Ya. Walakin akan tapi Allah taala melihat kepada hati-hati kalian. Mana di antara kita yang bersih hatinya dari sifat hasud, dari sifat sombong, dari sifat dengki, dari sifat riya, dari sifat sum'ah, dari para sifat pelit dan lain sebagainya yang dijelaskan oleh para ulama, maka dialah yang berhak mendapat kecintaan atau kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dipahami. Ya. Jelas kita merasakan mana di antara kita yang sombong. Ya, ini yang mengetahui kita dan Allah Subhanahu wa taala dan para ulama-ulama yang sholihin. Ya. Jadi tidaklah Allah taala mengangkat seorang wali, tidaklah Allah taala mengangkat seorang kekasih, ya, kecuali mempunyai sifat satu ini, yaitu sifat kebersihan hati. Kalau wali-wali tidak ada yang namanya sombong, tidak ada. Ya, kalau wali-wali tidak ada yang namanya itu riya, sum'ah, dendam, dengki, benci, sombong, nggak ada itu, nggak ada. Bersih, murni seperti anak kecil. Kalau kita enggak, dimarahin, dendam. Ya, kalau kita ingin tahu bagaimana sih sifatnya seorang wali, lihat kepada anak-anak itu loh. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan, sesungguhnya anak kecil mempunyai 4 sifat yang dimiliki oleh wali. 1, anak kecil tidak pernah dendam. Ya, setelah tengkar, ya, setelahnya main bareng lagi. Kalau kita enggak, tengkar setahun 2 tahun baru kumpul lagi mungkin. Ya kan? Tidak ada anak kecil itu sombong, tidak ada. Ya, dan tidak ada anak kecil itu mikir dunia, enggak ada. Kalau kita enggak, ya bangun tidur mikir nanti mau makan apa, besok mau kerja apa kan? Anak kecil tidak ada itu. Iya. Dan anak kecil ya tidak ada keinginan untuk berbuat buruk kepada orang lain. Lah, ini sifat-sifat yang dimiliki oleh wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Cuma satu kekurangan kecil, yaitu tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, kebersihan hati anak kecil itu tidak ada sombong, tidak ada dengki, dan menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala walaupun sekecil apapun. Kalau anak kecil dikasih uang 10.000 dengan 100.000 sama saja. Ya, dikasih permen luar biasa senangnya. Kalau kita kan tidak bisa membedakan mana yang kecil, mana yang besar. Berarti di hati kita sudah ada hubud dunia. Iya. Ya, ada hubungannya. Lah, kalau kita ingin mengetahui bagaimana sifat para wali, ya, di dalam kebersihannya batiniahnya, dalam bersihnya hatinya, yaitu lihatlah anak-anak kecil. Ya, itu anak kecil itulah, ya, sifat yang dimiliki oleh para wali Allah Subhanahu wa taala. Kita usahakan begitu. Ya, sombong tidak ada, dengki tidak ada. Kalau masih ada sombong, hati-hati. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW tertera dalam kitab Jam' Shaghir, juga tertera dalam kitab Lubabul Hadits, karena Imam Nawawi, qala Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidaklah mungkin masuk surga seseorang yang mana di hatinya ada seberat biji sawi. Dan mengatakan seberat semut yang merah, daripada sifat kesombongan. Kalau kita banyak sombongnya, ya, punya harta sedikit sombong, punya kegantengan dikit sombong. Apa sombong itu? Batalul haq wa ghamtun nas. Batalul haq yaitu apa? Menolak kebenaran. Tatkala kita dinasihati, kita tolak, itulah sombong. Tatkala kita melihat kebenaran, kita enggan untuk menerima, itulah sombong. Wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Jelas ini dimiliki oleh orang yang kaya, orang-orang yang alim, orang-orang yang bertitel kiai, orang yang bertitel gagah, cantik, cakep. Ini pasti ada sifat sombong. Nah, ini harus kita bersihkan. Dengan apa? Dengan kita mendekat kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yang pada saat ini kita memohon kepada Allah taala dengan barokah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan, nadratul wali tanqulu minasyar'il khair. Ya, pandangan seorang wali itu bisa merubah, memindahkan daripada keburukan menuju kebaikan. Jelas kita bertawasul, insyaallah akan dipandang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Guru saya, Al-Alim Allamah Al-Habibur Rahman, pernah berguru kepada Hadratus Syekh Kiai Muhammad Yahya, Buya Yahya Sepuh.
Ya pernah berguru. Pada waktu itu beliau itu berziarah di Sunan Gunung Jati. Ya, kemudian yang Mulia Abdurrahman itu berkata, ya Abuya tolong panggilkan biar hadir siapa itu Sunan Gunung Jati. Apa jawabannya? Nggak usah kita tawassul, nggak usah kita panggil beliau, kita dari rumah menuju makom beliau karena ingin mendekat ke beliau sudah hadir di kita. Apa maknanya? Sama kita ini hadir dari rumah menuju di sini ingin apa? Membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, Pak Haji Al-Junaidi mengadakan manaqib ini, ya, diniatkan sudah masak beli makanan ini sudah hadir yang namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ruhaniyahnya hadir. Ya, al-arwahu jundun min junudillah. Roh-rohnya para aulia ini seperti tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Lah apabila kita mendapat pandangan daripada seorang wali, kita mendapatkan nadhrah dari seorang wali, maka yang mana kebusukan yang ada dalam diri kita akan hilang karena sebab pandangan seorang wali ini harus kita lihat. Makanya itu ulama mengatakan gampangnya ya nanti diputar di mana itu di HP nyanyian Opik Tombo Ati ada 5. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, obat hati ada 5. Yang satu apa? Dekat dengan orang soleh. Apa mau dekat itu? Menghubungkan batiniahnya, ya, mengikatkan batiniahnya kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada di bulan Ramadan ini. Apa 5 itu? Mendekat kepada orang soleh, ya, membaca Al-Qur'an pada waktu malam, berzikir pada waktu sahar, ya, menangis tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu tadarruk, ya, dan mengosongkan perut, ya, ija atau batnin, melaparkan pada waktu siang. Nah, ada di bulan Ramadan ini kita harus diperhatikan. Jangan sampai kita pulang atau sampai kita keluar daripada bulan Ramadan dosa kita masih banyak. Man dakhalat ali lailatun, ya, min layali Ramadan falam yughfarlah fala ghufirlah. Kata maha guru saya dalam satu hadis, barang siapa yang masuk pada awal pertama malam Ramadan, ya, kemudian dosanya belum diampuni, maka tidak ada ampunan yang lebih afdal, yang melebihi daripada bulan Ramadan. Keterlaluan. Kenapa? Kita membaca Al-Quran sudah diampuni dosa-dosanya. Kita taraweh, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ya, wa firiyatin ya kharajat min dunubihi kayawma waladat ummu. Barang siapa yang bangun malam salat tarawih, ya kan? Siapa yang bangun malam sebelum sahur salat 2 rakaat tahajud, ya, karena Allah mengharap pahala dan mengharap ridho Allah Ta'ala, maka hilang semua dosa-dosanya yang telah lalu. Ini masih sholat 2 rakaat, belum merasakan puasanya, sholat jamaahnya, duduk di majlis ilmunya dan seterusnya. Keterlaluan kalau bulan Ramadan gak diampuni dosa-dosanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita alhamdulillah pada malam ini kita dikumpulkan bersama, tidak lain tidak bukan satu tujuan yang utama, kita mengharap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata maha guru saya mengatakan tadi, inna Ramadan yaj'aluka naqiyal qalbi. Sungguhnya bulan Ramadan menjadikan Anda orang yang bersih batiniahnya, orang yang bersih hatinya. Dengan apa? Daripada dosa-dosanya. Ya, wa yaj'aluka masdara kulli khairin lillah walinnas. Dan Ramadan ini akan menjadikan Anda ya sebagai tempat munculnya kebaikan untuk taat kepada Allah dan untuk berbuat baik kepada manusia, ngasih makanan, ya, menyantuni anak yatim, menolong menolong orang miskin dan seterusnya. Nah, ini sebagai apa? Ya, sebagai sarana buat kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat mengatakan bahwa hati terbagi menjadi 3. Ya, hati terbagi menjadi 3. Ya, kita harus mempunyai ghirah, mempunyai kecemburuan, kita mempunyai harus mempunyai keinginan, mempunyai hati yang bersih. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, nanti pada hari ya, yang mana tidak ada manfaat, tidak bermanfaat anak dan harta kecuali bagi orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih. Imam Ghazali membagi bahwa hati terbagi menjadi 3. Yang pertama, qalbun salim, yaitu hati yang selamat daripada penyakit hati. Yang kedua, qalbun marid,
hati yang berpenyakit. Tanda-tanda hati yang penyakit yaitu tatkala kita ibadah malas. Ya. Tanda-tanda hati yang sakit tatkala kita ibadah tidak merasa tenang. Karena ibadah apapun yang kita laksanakan ya semuanya berefek ya, yaitu mendapatkan ketenangan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan. Kalau kita melaksanakan satu ketaatan, melaksanakan satu ibadah, hati kita tidak tenang, berarti hati kita lagi sakit. Ya, dengan apa kita ngobatinya? Yaitu dengan ini tadi. Ya, kumpul dengan orang soleh, ziarah kepada orang soleh, memperbanyak baca Al-Quran dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan dunia kita ini menjadi obat untuk hati kita, sehingga hati kita menjadi hati yang salim, hati yang bersih, hati yang selamat daripada segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, qalbun mayyit, hati yang telah mati, yaitu hati yang tidak bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ya, kita membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya di samping hajat kita banyak, di samping keinginan kita banyak, di samping lagi dosa-dosa kita banyak, mudah-mudahan keinginan kita, hajat kita, cita-cita kita dan dosa-dosa kita semuanya diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan keinginan kita, doa kita digabul Allah Subhanahu wa taala dengan barakah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Gak usah kita sebutkan apa keinginan kita, beliau tahu apa yang kita inginkan. Mudah-mudahan beliau mengaminkan keinginan kita zahiran wa batinan, dunyan wa ukhran. Mudah-mudahan digabul Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyyatin shalihah. Insyaallah lana wa li hababina al-fa